Ivan Gunawan. Ana Avanti. Kita udah lama banget nggak ketemu ya Bunda ya. Kita tuh cuma WhatsAppan, ya kan? Lama banget, dan orang itu menganggap bahwa kita tuh kompetitor. Iya. Biarin aja. Orang nggak pernah kenal kedekatan kita tuh seperti apa gitu. Harus. Tetap kompetitor gitu. Sama-sama punya rezeki yang sudah ditakdirkan sama Tuhan lah. Dan ini Pak, kadang-kadang aku sedih ya Pak, kalau tahu teman-teman kita para desainer tuh kadang-kadang berantem. Ya. Ya, saling menjatuhkan. Ya. Ya kan gitu. Padahal rezeki itu sudah pasti. Ya. Nggak mungkin salah orang dan nggak mungkin keliru. Ya. Misalnya udah tiba-tiba orang yang klien aku tiba-tiba ke kamu, ya itu memang rezekimu. Iya, iya. Tapi aku sering banget di butik orang mau bikin kebaya kayak Ana Avanti. Aku bilang aku nggak bisa. Pergi aja ke Ana Avanti. Itu karena kamu punya harga diri. Iya, karena maksud aku, ya yang pastinya kalau orang datang ke Ivan Gunawan, dia udah harus tahu gitu apa yang akan keluar dari tangan seorang Ivan Gunawan gitu. Karena kalau aku sih, prinsip aku adalah kalau orang datang ke aku berarti dia sudah mempasrahkan hari bahagianya atau kebutuhannya itu lewat keindahan yang keluar dari tangan aku. Itu sih prinsip aku sih Bunda. Jadi aku nggak, maksud aku bukan yang nggak mau menerima masukan dari keinginan klien gitu. Tapi kalau aku harus membuat setipe dengan apa yang orang lain buat, kalau buat aku sih aku nggak mau gitu. Van, kamu tahu nggak sih, yang kamu omongin ini sudah aku dengar mungkin 997 kali. Ya. Dan itu yang membuat saya harus ngomong dengan jujur. Ya. Kalau saya ditanya siapa desainer yang menurut Bunda orang yang baik, Ya. aku nggak akan ngomong orang lain, adalah Amin. Ivan Gunawan. Amin. Karena sebenarnya gini, kalau Bunda ini kan bikin kebaya, eksplorasi kebaya itu kan yang mungkin bisa dibilang endingnya akan itu-itu aja. Betul. Tapi kalau menurut saya, Ana Avanti itu punya warna tersendiri yang Ana Avanti banget. Marun ketemu hijau, ada tembaganya, ya kan? Mau warna gradasi apa, orang juga udah lihat, oh Ana Avanti banget. Nah, sedangkan ngapain aku harus bikin baju yang orang nggak ngelihat ini Ivan banget, tapi orang akan ngelihat, oh ini Ana Avanti banget gitu loh. Padahal semua orang, Van, pada saat, maaf ya saya harus bicara jujur, Ya. saya ditanya, saya ada rasa amarah nggak sih dengan orang-orang yang tidak pernah merasa yakin bahwa Tuhan memberikan karunia talenta pada setiap orang itu dengan istimewa. Ya. Ya. Kenapa mereka sudah diciptakan dengan begitu sempurna, kok nggak percaya kalau dia itu bisa? Ya. Tapi dia terus nyontekin Ana Avanti. Benar. Dijual dengan harga yang lebih murah. Dengan harga yang lebih murah. Ya. Tapi dari situ, Van, saya belajar ikhlas. Ya. Ya. Tapi sebenarnya kalau orang yang punya uang beneran, kalau orang yang punya uang beneran, yang mencintai kita, yang mencintai karya kita, beda loh. Ya. Mau kebayanya mirip Ana Avanti, tapi uangnya nggak nyampe ke Ana Avanti. Ya. Mau pakai gaun atau kebayanya Ivan Gunawan, tapi uangnya nggak nyampe ke Ivan Gunawan gitu. Maksudnya kan kalau serba nanggung ya pasti jadinya juga nggak akan jadi wow sih Bunda. Ya. Gitu. Tapi Van, pernah nggak terasa jengkel, kemerotok, kaku hati, jujur. Kalau aku sih sebenarnya bukan ngerasa jengkel sih Bunda. Kalau aku gini, kalau di first line aku tuh aku nggak pernah merasa sesensitif itu. Tapi untuk tingkat teratasnya, iya, Lini Gunawan. Jadi kalau aku tuh sebenarnya gini, aku yang ngerasa jengkel adalah aku kan punya brand busana muslim kan, namanya Manja Hijab. Nah jadi dalam 3 bulan sekali itu saya ngeluarin puluhan motif hijab gitu. Nah di Instagram itu ada beberapa online shop yang ambil motif aku terus dicontek. Jadi aku tuh jual kerudung harganya 165.000. Dia nggak tahu ngeprint di mana, ambil motif aku, dia jual harganya 35.000. Tapi kalau Bunda, kalau kita yang orang tukang jahit atau desainer tahu kualitas 35.000 sama kualitas 165.000 kan pasti kita bisa bedain. Betul. Tapi terkadang pasar itu kan orang asal pengen ngedapetin yang murah, akhirnya kan pasti nyarinya juga harga yang murah gitu kan. Nah, kalau aku sih sebenarnya yang bikin aku kesel adalah mereka mengambil motif gitu. Karena maksudnya
kita itu mikirin motif tuh susah banget gitu. Apalagi dalam setahun tuh kita bisa keluarin 4 koleksi kayak gitu sih Bunda, dan mereka bahkan berjualan di Facebook, dia pasang fotonya foto aku. Gila nggak? Dia pasang fotonya foto aku, terus udah gitu tapi nomor WhatsApp-nya bukan, dan orang bayar dan nipu dari dudukmu itu gini amarah ya. Jadi apa ya maksudnya? Ya buat aku, kalau aku sih dicontek nggak masalah. Tapi kalau sampai orang yang pengen beli karyaku dan ternyata yang dia bayarkan itu bukan karyaku, itu kan sedih banget Bunda, gitu. Kalau Bunda pasti sering ya kalau lagi ngeliat di majalah gitu, loh kok ada bajuku, tapi dilihat bukan bajuku gitu ya. Iya. Aku mau jujur lagi. Ini kita punya harapan supaya yang mendengarkan ini tuh adalah menyaksikan kehidupan seorang fashion designer dari hati. Ya. Bahwa dikira kita itu nggak nangis, kita nangis. Ya. Kita meratapi sebetulnya. Ya. Tapi kita itu seperti punya selubung manja yang berjuntai-juntai, nangis di sini, tutup mata di sini, kelihatan mata di sini, betul, kelihatan nangis di sini, pasang sesuatu di sini, sampai orang. Makanya Bunda selalu pakai eyeshadow smoky ya, biar nggak kelihatan kalau nangis ya. Iya. Berarti kalau masalahku nanti makin berat kayak eyeshadowan deh kayaknya. Ini Pak. Iya. Dulunya ketika mereka itu mencontek tidak terang-terangan, hanya ambil lehernya, oh ini kayak punya aku nih, hanya ambil tangannya sedikit gitu. Aku dulu jujur merasa memberkati banyak orang, tadinya. Tapi lama-kelamaan ada pemberontakan, akhirnya gitu. Karena aku berpikir ya, kalau kamu terinspirasi itu beda dengan orang nyontek. Ya. Kalau yang saya tahu sih kalau orang sama Bunda itu nyontek plek-tiplek sih. Ya, gitu. Kalau aku juga punya pengalaman Bunda, aku punya brand namanya Jajaka. Ini aku jujur terang-terangan sama Bunda. Jajaka itu aku karena memang aku belum memproduksi motif batik aku sendiri, aku terkadang Bunda tahu lah aku suka. Bunda kalau di Semarang beli batik di mana sih? Ini penting. Dan saya sama Ivan bisa belanja sama-sama. Iya, nggak ada masalah. Dan aku nanya ya Bunda ya. Jadi bukan yang kayak gini. Ini kain batik yang dipakai anak Avanti. Kita nggak kayak gitu ya. Dan saya tunjukin tempatnya di mana. Iya. Belinya di situ. Dan Van bilang tahu dari Bunda supaya dapat diskon. Ya, bilang dari Bunda supaya dapat diskon. Orang Ivan kesana sendiri loh. Itu Ivan kesana sendiri ngomong sama Bunda yang kasih tahu. Orang tuh ternyata pikirannya lebih jelek dari pikiran kita sendiri ya Bun. Justru saya sekarang melihat, kalau boleh kita jujur. Ya. Jujur apa sombong itu ini nggak apa-apa. Kita sombong karena kita ada yang patut dibanggakan Bunda. Kalau orang nggak punya apa-apa, sombong kan larinya malah nggak bagus. Di saat pandemi ini ya, nama tuh yang sering muncul itu adalah anak Avanti Ivan Gunawan. Anak Avanti Ivan Gunawan gitu. Terus nangkring gitu ya. Saya bilang yang mau dipermalukan kita tuh apa? Apa? Betul. Gak ada. Iya. Saya merasa bahwa ketika karya-karya saya di cloning, kemudian saya juga mengalami turun drastis. Iya. Orang mulai memilih juga bikin aja di sana toh murah. Yeah. Saya rasa semua orang pasti ngalamin kayak gitu. Ya. Dan mereka terang-terangan dan plek-ketiplek gitu mereka bikin, ya kan? Yeah. Dan satu yang bikin nggak malu juga. Yeah. Yang make, coba kamu yang ngomong aja. Apa? Lebih nggak punya? Yang punya malu. Betul. Iya. Dan apalagi yang make artis juga terkadang. Iya. Iya. Nah, kita ingin jujur, kalau kita melihat ini kita menjadi baik, itu prosesnya yang pengen kita bagikan untuk menjadi baik. Ya, betul. Pada akhirnya, proses inilah yang membuat Ivan Gunawan sekarang menjadi seperti ini, dan saya nggak bisa ngomong karena ini sudah usia yang tidak bisa dikatakan muda. Ya. Kita saling melihat gitu loh, saling melihat, tetapi kita tidak saling tusuk-menusuk. Ya. Ya kan gitu. Tapi sebenarnya Bunda, pada akhirnya aku awal-awal kayak begitu gitu ya. Tapi setelah aku relax, aku nyantai, aku pikirin gini, follower itu atau orang yang ngikutin karya kita itu, mereka hanya berhenti dengan karya kita yang terakhir. Sedangkan kita tuh masih punya ribuan karya
puluhan ribu karya yang berada di depan. Jadi kalau mereka menyontek kita, ya mereka benar-benar follower. Mereka mengikuti apa yang terjadi di belakang. Tapi dia nggak akan tahu apa yang akan kita buat di depan. Dan ekor nggak pernah ada di depan. Nggak pernah ada di depan. Ekor selalu berada di Iya. belakang. Aku ngelihat kok kalau misalnya nih, ya banyak lah ya beberapa desainer kebaya gitu kan. Kalau Bunda habis show, ya selang berapa bulan ya bajunya semuanya kayak gitu. Kayaknya minggu. Kayak gitu kan gitu. Jadi ya buat aku sih sebenarnya kalau jadi Bunda sebenarnya ada kesalnya udah pasti karena permainnya kan di kebaya gitu. Sedangkan kalau aku sih bersyukurnya aku kadang bikin kebaya, aku kadang bikin gaun gitu kan. Malah Bunda mau bikin gaun kan Ya. jarang banget kan Bunda bikin gaun. Ya. Kayak gitu sih. Ya. Perjalanan karir Ivan ini sebetulnya kerikilnya itu nggak jauh. Ya. Sandungannya nggak jauh. Ya. Lagi-lagi mungkin kalau saya lebih baik ya Van daripada Ivan. Ya. Kenapa? Karena saya bekerja di Semarang. Ya. Jadi kayak saut-sautan karyawan itu nyaris tidak Ya. ada. Ya. Kemudian kayak ya saya dengar bagaimana asisten, Ya. ya, manajer. Iya. Ada aja sih Bunda. Ada aja. Iya. Jadi terkadang gini, kalau saya sih ngelihat ya, walaupun kita sudah memperbaiki atau menjaga circle kehidupan kita semakin kecil, justru ya kita nggak bisa tahu tembok ini kan kapan dia rembes juga kita nggak pernah tahu Bunda. Betul. Mau dicat sedemikian rupa gitu. Jadi Seputih apa? iya, serutinitas kita udah normal-normal aja, tapi ya ada aja sih Bunda. Tapi makanya itu buat aku itu serunya sih gitu. Ya. Baik di fashion, dalam kehidupan juga seperti Ya. itu. Karena kalau kita ini kan bukan hanya sekedar desainer Bunda, Ya. kita ini public figure. Betul. Ini mohon maaf aku harus ngomong karena banyak desainer yang figurnya orang itu nggak kenal. Iya betul. Ini kalimat aku bukannya maksud sombong, enggak. Kenapa kita Kamu sombong layak. Jadi aku dan Bunda ini public figure. Orang mengenal Ana Avanti tahu orangnya yang mana. Ya. Orang mengenal Ivan Gunawan tahu orang yang mana. Banyak orang tahu hanya segelintir orang fashion, tapi masyarakat itu nggak tahu sosoknya yang mana gitu. Jadi ya sebenarnya kita tuh punya kehati-hatian yang lebih besar daripada mereka. Ada satu peristiwa ya yang bagi saya ya, yang melekat di hati saya. Waktu itu saya sudah melihat kamu, Ivan itu secara attitude-nya itu bagus. Itu yang nomor satu aku Amin. suka dari Amin. Ivan. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya Ivan Gunawan itu jadi seorang dalam tanda petik Ivan Gunawan. Ya. Perjalanan itu saya tahu. Waktu itu saya sudah jadi anak Avanti dan Ya, Ivan belum. Belum. Saya masih lihat Ivan. Tapi Bunda masih di daerah, saya udah di ibu kota dari lahir. Itu beda. Aku udah jadi anak Jaksel ya. yang besok. Jadi Ivan Gunawan menjadi besar itu bukan karena industri fashion, tetapi entertainment yang Iya. kemudian bersama-sama dengan brand Ivan Seiring berjalan tuh Bunda. sering berjalan. Iya. Siapa yang narik duluan? Sebenarnya aku mulai tuh di ini dulu di entertainment aku cari uang, aku punya uang di entertainment, baru aku bikin usaha butik di tahun 2005 kalau nggak salah. Berarti Van, kamu berarti awalnya memang sudah punya mimpi atau awalnya itu kamu berjalan terus tiba-tiba Mak Jegagi? Oh enggak, aku tuh dari kecil memang karena memang aku tinggal satu rumah sama Om Aji, jadi aku udah lihat betapa serunya menjadi seorang desainer gitu. Aku tuh dari kecil aja tuh udah nganterin Om Aji beli kancing, ke La Moda, Mestik, udah ginu-ginu gitu ya? iya, udah gitu dari dulu ngeliat Om Aji ngelatih modeling gitu. Jadi ya mungkin itu udah dunia aku gitu. Jadi pas aku lulus SMA, aku memutuskan udah deh Om, aku kerja aja di butik Om Haji. Jadi tahun 2000 tuh aku mulai 2099 malah dari orang SMA masih nongkrong-nongkrong tawuran, aku udah kerja di butik. Kadang ganti baju di taksi, kadang ganti baju di butik gitu kan. Pada waktu itu ada Om Ramli ikut pameran-pameran. Iya. Om Haji mau show keluar negeri, aku yang nyeting baju. Aku yang make upin modelnya gitu. Jadi ya Om Haji itu bisa dibilang tempat kuliah aku sih gitu. Ya. Walaupun pas saat 2005 aku mau berdiri sendiri, orang-orang tetap membayang-bayangi pasti kayak Om Haji, apa-apa kayak Om Haji, apa-apa kayak Om Haji gitu. Tapi ya
seiring berjalan akhirnya aku bisa berdiri di kaki aku sendiri gitu. Ya. Ini yang bagus dari seorang muda yang saya melihat energinya itu lepas daripada kekurangan Ivan yang manusiawi ya. Amin. Jadi saya kalau ngobrol sama Ivan itu seperti kayak ibu dan anak. Cerita. Seperti ibu dan anak. Iya. Sampai aku ingat sekali Ivan. Kalau Ivan itu mau ngobrol apa-apa, Mak, ya. Nah ini mau curhat nih. Iya. Bun. Nah, Ivan, banyak teman-teman kita itu yang berantem gara-gara karyawan, comot-comotan karyawan. Ya. Aku pernah nulis, pernah saya tulis di salah satu media di Jakarta, media besar. Saya bilang, karyawan itu titipan Tuhan. Ya. Kalau dititipkan kamu 2 tahun, ya kamu berhak untuk dia 2 tahun. Ya. Tahun ketiga udah pakai orang lain lagi. Ya. Kita tidak bisa kemudian menghukum mati orang itu menjadi hak kita. Ya. Walaupun masuknya bodoh. Ya. Tapi kalau orang pindah itu kan sebenarnya keinginan dari pekerjanya dong, bukan kita yang narik dong. Nah, sorry Van, masalah narik tidak narik sekarang Van, dunia sudah berubah. Oh gitu. Ya, jadi biasanya iming-iming tuh, ketika kita dipercaya oleh Tuhan untuk mendapatkan seorang dan kemudian kita sebut karyawan, dari bodoh jadi pintar. Sebetulnya kita itu mendapatkan kepercayaan. Ada masanya, ada waktunya. Setuju. Setelah mereka jadi pintar, mereka lari, pinterannya tuh dipakai kepada orang lain. Menurut saya itu sama aja kita udah ngasih dia ilmu dong buat kehidupan dia nanti. Aku bilang sama seseorang itu, aku mau ngomong sama kamu. Aku bilang, aku mau ngomong sama kamu. Sekarang saya tanya ya, istimewanya apa sih? Kamu tuh merasa berkorban memberikan apa-apa kepada karyawan itu sehingga karyawan itu berat banget harus keluar gitu. Iya, berat banget keluar. Misalnya, waktu ibunya sakit, aku loh yang masuk rumah sakit. Waktu anaknya gak bisa sekolah, aku yang nyekolahin. Terus saya bilang, istimewanya di mana? Itu wajar, itu kewajiban. Ini menjadi istimewa kalau ketika ibunya sakit, saya sekolahin. Waktu anaknya nggak bisa sekolah, saya masukin rumah sakit. Itu baru istimewa. Kadang-kadang kita itu terlalu merasa bahwa kita itu baik banget. Sehingga perlu untuk orang tuh membalas kebaikan kita. Nah di dunia industri ini, orang-orang yang kerja tidak tulus, kemudian mereka tuh, ya menurut aku kalau karyawan itu di tempatmu 2 tahun, terus keluar atau diambil orang, berarti mungkin tahun ketiga mungkin dia nyuri tempatmu. Aku tuh bersyukurnya selama 15 tahun aku punya butik, pegawai aku jarang ada yang keluar, Bunda. Jadi pegawai aku ya itu aja. Paling yang nambah itu rata-rata yang sering keluar masuk itu payet, finishing itu keluar masuk. Ya mungkin karena hamil atau menikah gitu. Tapi tukang polaku, tukang jahitku, tim-tim yang ada di dalam gitu. Karena memang gak tau kenapa sih aku tuh jarang banget sih sebenarnya meng-hire orang gitu. Karena kalau menurut aku kita punya pegawai 10, punya pegawai jadi 12, jadi 15, tetap aja lembur-lembur juga. Sama juga. Nah, sama juga. Jadi mau kita ngumpulin banyak orang juga nggak berubah. Tapi semenjak pandemi ini, Bunda, aku tidak memberlakukan lembur. Karena kan kemarin sempat ramai tuh. Gimana caranya kita harus gaji pegawai? Gimana caranya kita harus ngasih THR? Iya kan? Tapi setelah aku bertapa, aku punya prinsip bahwa aku tidak mau pegawaiku itu merasakan pandemi. Jadi mereka tetap happy, mereka tetap bekerja seperti biasa, dapat uang gaji seperti biasa, tapi tidak ada lemburan. Karena menurut aku dalam 1 bulan itu bisa bayar lemburan bisa sampai 30 juta. Kalau aku saving 30 juta kan lumayan toh. Gitu. Jadi Van, sekarang di saat pandemi ini kita berdua bersaing, Van. Kamu jualan makanan, aku jualan makanan. Betul. Tapi aku mau nanya dulu sama Bunda. Pas mulai pandemi, Bunda kan heboh tuh. Bikin APD, iya kan? Itu sebenarnya Bunda dapat uang nggak? Pan? Aku itu tipe orang yang sangat mendengarkan suara yang aku yakini.
Dari awal ketika memproses bikin APD, aku nggak jualan sama sekali. Ya. Itu sungsuman apa segala macam berhenti? Semua 100% itu berhenti, tidak terjadi apa-apa, dan di video kelihatan semua pekerjaan 100% berhenti menjadi lautan putih semua APD. Semuanya APD. Dan itu setiap hari saya terus dokumentasikan. Ketika banyak orang dari dulu mungkin melihat saya dengan anak-anak berkebutuhan khusus, dengan yayasan, orang banyak mengatakan anak Avanti mencari popularitas. Memang aku cari popularitas. Yeah. Memang tujuanku adalah mencari popularitas supaya aku bisa menginspirasi banyak orang. Yeah. Dan saya harus jujur katakan, satu-satunya desainer di seluruh Indonesia yang tidak hanya satu kali, berkali-kali mendonasikan, enggak sedikit, enggak banyak, tetapi dari keikhlasannya cuma manusia ini. Bunda suka gitu. Tidak ada yang lain lagi. Karena buat aku itu penting, Bunda. Aku jadi sedih deh. Karena prinsipku tuh, aku tuh pertama gini. Bukannya aku takut susah, enggak, aku nggak takut susah, tapi aku tuh ngerasa karena aku punya background om yang pernah di penjara, pernah punya permasalahan di usahanya gitu. Jadi semenjak saya memutuskan untuk membuat usaha itu, yang jadi rules of the game adalah pertama, aku nggak boleh telat bayar gaji. Apapun itu, mau aku nggak punya uang, yang penting pegawaiku digaji tepat waktu. Kalau kalender tanggal 30, ya 30, kalau 31, 31. Yang kedua, setiap Jumat ini bukannya aku, jangan takut sama omongan netizen. Karena dia tidak layak dan tidak selayaknya untuk kita dengarkan atau kita lihat kalau memang itu tidak menjadikan kita menjadi lebih baik. Amin. Jadi kamu ngomong yang terbaik aja, supaya orang meniru kamu. Jadi yang utama adalah pokoknya aku dari 15 tahun aku punya usaha tuh aku nggak pernah telat bayar gaji pegawai. Tiap Jumat kita selalu makan bersama. Kita ganti menu setiap hari apapun itu. Jadi sebelum orang sibuk-sibuk sama sembako, udah dari dulu tuh pokoknya sebulan 2 kali aku kasih buat pegawaiku. Kenapa aku buat pegawaiku yang utama? Karena itu adalah circle keluargaku. Daripada aku harus keluar dari circle aku membuat makmur di sekitarku dulu. Gitu kan, jadi itu yang aku penting. Dan aku tuh percaya bahwa apa yang kita keluarkan, mau baik susah atau senang, apalagi kalau lagi susah, itu jauh lebih baik di mata Tuhan gitu. Jadi, dan aku selalu mutar, Bunda. Kadang aku ke masjid, kadang aku ke Bunda, kadang aku di jalan gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh kayak ya ini aja, Bunda, kayak kayak sekenanya lagi di mana gitu. Dan mungkin tidak ada orang tahu ketika kita tidak berbicara di tempat ini. Ya Bunda ngomong. Jadi aku nih kalau lagi pengen sesuatu, Bunda, yang pertama adalah kalau aku lagi pengen sesuatu, aku ada hajat besar. Yang pertama adalah aku harus nyenengin mamaku, ngasih sesuatu buat mamaku, karena aku percaya kalau aku pengen apa-apa itu yang doanya itu didengar langsung sama Tuhan tuh dari mama. Jadi aku kasih mama dulu, aku bilang, "Ma, ntar doa nangis-nangis ya. Aku mau ada hajat ini, hajat ini." Gitu. Nah, yang kedua tuh yang kayak aku ke Bunda, aku kemana. Aku pernah malah, aku tahun berapa ya, aku pernah transfer ke Yayasan Bunda 10 juta kalau nggak salah. Dan uang aku di ATM itu ada 10.500.000. Jadi aku pernah saat itu tuh, makanya aku jadi kayak gimana gitu. Aku pernah karena kayak aku ngeliat foto Bunda lagi sama anak-anak, dan aku juga pernah ke sana gitu kan. Jadi kayak di saat aku susah, aku minta bantuan sama manusia, aku nggak mau. Gitu kan. Aku nggak mau gitu. Jadi pas saat itu udah aku transfer, Bunda. Dan kamu tahu, setiap kali nama Ivan Gunawan masuk di dalam rekening Yayasan Lana Avanti itu, aku hanya mengatakan, Tuhan, makhluk yang satu ini jagai dia karena dia orang tua. Amin. Karena tidak ada kebohongan di antara kita. Bahwa orang lain harus melihat, orang lain harus menyaksikan kebaikan, supaya dia tahu bahwa apa yang kita lakukan baik itu akan berdampak baik, apa yang kita tanam baik akan berbenih baik, bertuayan juga baik, dan pada akhirnya pada saat pandemi COVID-19 ini kami dalam keadaan apalagi kalau zaman COVID kayak gini ya, Bunda. Pegawaiku ada 50 orang tuh, payet, jahit, apa segala macam.
kita terbiasa bikin kebaya puluhan juta, bikin gaun puluhan juta. Mulai pandemi, siapa yang mau kawin? Awal-awal toh, siapa yang mau bikin baju malam? Sedangkan anak payet, anak jahit semuanya terlatih membuat baju dengan bahan-bahan mahal. Dan aku bikin plastik. Bunda bikin APD. Aku langsung mikir gini, wah ini gimana nih caranya? Aku nggak mungkin merumahkan. Karena kalau aku merumahkan, jujur aku nggak mungkin membayar gaji cuma-cuma dari uang aku. Jadi awal pandemi aku langsung mikir tuh di butik utama bikin mukena. Aku bikin mukena dari French lace, pakai kristal. Stok kristal banyak nggak? Banyak mas. Sisa French lace banyak nggak? Ada. Aku bikin lumayan. Sebulan itu ada 60 mukena. Aku jual 8 jutaan. Wis, ngeri. Iya kan, aku jual habis bunda. Ya. Kita berlebaran bener-bener happy. Sebulan itu cuma ngerjain baju, cuma ngerjain mukena doang. Gila gak? Aku nggak punya penghasilan. Tuhan bilang sama saya bikin APD jangan perjualbelikan. Tapi aku bilang, mami bilang jangan nangis. Kita harus percaya, dan akhirnya seluruh tempat kerja saya itu berubah menjadi lautan APD. Saya menikmati sampai saya tuh lupa kalau desainer. Lupa bener. Dan berkatnya mungkin kamu bertanya, Bunda dapat duit dari mana? Sedangkan Grand Indonesia tutup 7 bulan. Tutup. Ya. Neskologi jujur tutup. Ya. Sekarang sedang saya renovasi. Nangis itu udah nggak keluar dari mata. Ya. Udah pori-pori ya. Pori. Iya. Gitu. Tapi menangis aja itu nggak cukup. Ya. Harus ada sesuatu yang action. Action, harus ada sesuatu yang menggerakkan sebuah tindakan ya. Dan kemudian tahu nggak? Saya dapat duit dari mana? Dari mana benar? Saya dapat duit ketika Tuhan memberikan mata air baru di antara air mata saya, yaitu ide bikin CPD. Itu omsetnya gede. Yang plastik-plastik itu? Betul. Dari situ Pak. Tapi sisa-sisa DP pengantin yang nggak jadi udah masuk dong? Oh, tidak ada pengantin yang baru. Jadi tinggal pelunasan. Udah. Aku bahkan masuk COVID ada pengantin yang bikin 2 minggu nggak diambil. Ya, yang kamu Bun cerita. Iya. Ya. 250 juta masih nyangkut. Tapi ikhlas. Ya. Alhamdulillah. Udah itu cerita. Iya. Lucu nih antara saya. Bun, kalau susah tuh cerita. Dan Pan, ini pandemi ini ya, Pan. Ya. Apa yang kita bisa berikan kepada Indonesia? Ya. Apa yang kita bisa berikan kepada teman-teman kita yang lain adalah satu, jangan gengsi. Ya. 2, kerjakan tangan kiri, kanan, kaki kiri, kaki kanan, kepala, semua seluruh tubuh itu adalah karunia. Setuju. Dan kemudian kamu bikin pempeyek. Awalnya aku bikin peye Maigun. Awalnya tuh aku gini kan, aku sering dipanggil orang Maigun gitu kan. Terus aku mikir gitu, Maigun kayaknya bisa jadi brand ya. Dan karena aku kan takut, maksudnya sekarang kalau orang nama itu kan bener-bener kayak harta yang paling berharga bunda. Karena terkadang zaman sekarang nama kita aja bisa dibeli orang. Jadi makanya yang nama kita udah harus dipatenkan. Dan kamu nggak tahu, suatu hari aku kan hobinya selalu naik kereta api. Jam 3 subuh saya selalu turun dari Gambir atau turun dari Pasar Turi ke pasar. Sampai di pasar dekat Madura sana ke pasarnya. Karena jam 3 kan orang mungkin kelihatan ini aku kayak siapa? Siapa ya itu? Kayak tukang rias. Udah disangkanya tukang rias. Dari jauh ada teriak, itu anak Innova. Gokil kali ya. Sapinya apa coba? Bukan, itu anak Avanza. Tenang. Itu artis bernama. Betul. Ya alhamdulillah aku sih mau dibawa ke laut, dibawa ke gunung, dibawa ke gurun pasir. Alhamdulillah sih orang tahu sih. Tuh, jadi Maigun tuh aku patenin. Aku bikin peye Maigun. Nah, peye Maigun tuh awalnya adalah sahabatku, ibunya ngasih aku peye. Karena kayak say thank you. Aku makan. Enak banget. Otak dagang, otak sinanya keluar. Mah, dapurnya segede apa? Aku bilang, oh lumayan gede Kak Igun. Kita bisnisin. Kita bikin peye Maigun. Aku mau rasa ini. Langsung ide brilian. Iya, dan Bunda tahu yang bikin
kepala produksi PY itu tadinya ibu rumah tangga yang kehidupannya itu bergantung dengan suaminya. Suaminya pensiunan. Kerja dong berbulan-bulan, PY Maigun, deng, sampai si ibu ini punya uang ratusan juta. Ibu ini mapan, suaminya meninggal. Merinding aku. Iya. Jadi aku seneng banget, maksudnya, wow, ternyata aku bisa menyiapkan kehidupan baru orang yang ada di sekelilingku gitu. Jadi saat suaminya nggak ada, dia sudah mandiri. Kan kita tidak terasa sudah dari hati ke hati ketawa, pengen nangis ya iya. Sekarang ada lagi PY Maigun, bakso aci, ada lagi banyak, ada ayam endol banyak. Karena itu bisnis bebencongan. Bisnis bebencongan yang keluar dari karena suka makan Bunda. Sama aja, aku juga kaget masa anak panti bisa masak. Kayaknya mustahil deh. Hil yang mustahil apa yang mustahil? Enggak, aku jujur ya Bunda. Aku kalau ngikutin Instagram Bunda, sering banget aku nelen-nelen. Apa makananmu? Ini makan siang. Nah, mana makan siang? Nasi, sambal, apa gitu ya? Dan ada satu inspirasi anak Avanti di Metro TV yang sebentar lagi kita akan tunjukkan ke semua sahabat dapur desa. Oh gitu? Apa? Ini Van, ibu-ibu tuh suka ngeluh karena gajinya bapaknya mungkin nggak seperti dulu. Mungkin digilir dan sebagainya, mungkin penghasilan nggak seberapa. Terus berpikir bahwa uang belanja itu mesti belinya daging ayam, macam-macam. Gitu. Aku malah bosan loh Bunda makan daging sama ayam. Bosan ya? Iya, aku tuh anaknya tempe banget, terus suka gorengan-gorengan yang gampang-gampang dibuat. Gitu. Terasa bincang dari hati ke hati tadi, curhat ya iya. Keterotot. Aku tuh pokoknya dari tadi cerita seperti aku cerita sama Bunda di by phone, nggak tak kurangin, nggak tak tambahin loh. Jadi ini jarang aku cerita ke pemirsa juga. Dan kemudian banyak yang aku ketahui dari Igun ya, Ivan Gunawan. Terus kemudian kita mencoba berbagi inspirasi bahwa kalau kamu baik, kamu jangan pernah takut pada situasi pandemi ini, pasti Tuhan akan berikan jalan yang baik. Amin. Ya, dan ternyata kita berdua bisa sama-sama terus menjadi berkat ketika mencoba bisnis lain. Ya, kehidupan itu kan ada plan A, plan B, plan C, plan D gitu, masih sampai Z loh. Iya kan, jadi jangan nyerah, nggak malu. Ya kan? Halal, enak, layak dimakan, layak dijual. Terus kita itu pansos, panjat media sosial. Ya kan followernya banyak Bunda. Untuk memberkati. Ya betul. Ya, untuk menyinari yang lain. Untuk menunjukkan kebaikan. Jadi pansos itu nggak salah kalau untuk hal yang baik. Betul, jangan setuju. Sampai kita pansos tapi meresahkan orang. Setuju. Bikin orang jengkel, bikin imun menjadi turun karena pansos-pansos yang tidak mendidik. Betul, setuju. Jadi orang nggak boleh ngomong, aku pansos tapi kan ini kan suka aku. Nggak bisa. Kita harus bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Ya. Oke. Sekilas perjalanan dari hati ke hati, bincang-bincang dua hati. Amin. Tapi kami satu jiwa, kami sama-sama seorang fashion designer, juga saingan juga dalam jual makanan. Yes. Tapi ini bukan rekayasa cerita yang abal-abal ya. Perjalanan saya dan Ivan Gunawan ini perjalanan mungkin saya rasa 15 tahun. Ada 2005 ya betul. 15 tahun. Dan kita ingin bahwa perjalanan ini pun menjadi perjalanan kebaikan yang memberkati banyak orang, meneguhkan bahwa pandemi COVID-19 ini bukan akhir segala-galanya. Bukan. Ya biasa aja ada COVID. Lalui aja. Kita belajar. Banyak banget yang kita pelajari. Betul. Ya. Dan jangan lupa mampir ke hati kami berdua. Terima kasih sudah ikut menjadi saksi bagi sebuah perjalanan hidup dan bincang-bincang saya bersama dengan para sahabat dalam YouTube channel Anak Avanti. Jangan lupa bagikan kesan, pesan, dan perasaan di hati untuk memberkati banyak orang dan sesama. Terima kasih sudah menjadi bagian bincang dari hati ke hati bersama dengan
Saya Ana Avanti.